One, two, three, here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang aktivitas air atau akuatik ya. Tapi ini masih sebatas materinya saja. Untuk prakteknya nanti kita lakukan sesudah masa ujian tengah semester atau mid. Jadi kalian harap bersabar. Sebelum mengetahui cara praktek, kalian harus mengetahui materinya terlebih dahulu. Karena apa? Bila kalian sudah menguasai, kalian sudah mengetahui minimal, kalian bisa mencoba langsung di kolam berenang. Untuk materi kita di aktivitas air ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama hari ini dan bagian kedua itu pada hari Kamis ya. Jadi keduanya akan tetap berkaitan satu sama yang lain. Kenapa Dedi kejar materi ini? Karena seperti yang Dedi bilang kemarin, materi ini akan berguna atau akan masuk di soal ujian tengah semester kita nanti. Jadwal ujian tengah semester kita akan kita lakukan pada minggu depan. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan mulai materi aktivitas air bagian pertama. 1, 2, 3, here we go. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas air atau akuatik. Seperti yang Dedi bilang kemarin, aktivitas air atau akuatik ini banyak jenisnya. Tetapi untuk yang kita pelajari hanya aktivitas air, yaitu olahraga renang. Seperti biasa, kita harus mengetahui dulu sejarah dari olahraga ini. Karena apa? Biar kita lebih mengenal lebih dalam apa yang dimaksud dengan olahraga renang itu. Pengertian dan asal-usul dari olahraga renang. Olahraga renang berbeda dengan olahraga lain karena bergerak di dalam air. Gerak manusia di darat pada umumnya pada posisi tegak atau vertikal yang dipengaruhi oleh daya tarik bumi sepenuhnya. Sedangkan di olahraga renang yang bergerak di air adalah dalam posisi horizontal di bawah pengaruh daya tarik bumi dikurangi oleh daya tekan air ke atas dan daya tahan air atau resistensi dari depan. Olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London. Sekitar tahun 1837, hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu. Popularitas renang terus membaik dan pada tahun 1869 beberapa asosiasi mulai muncul. Sedangkan di Amerika baru tahun 1888 mulai berkembang dan 1920 berhasil merajai perlombaan renang internasional. Mereka yang sangat menonjol dalam kejuaraan itu dalam kejuaraan renang antara lain Sidney Carfield pada tahun 1945, Robert G. H.
dari klub renang Universitas Yale, dan Louise B. Handley. Ya, Louise B. Handley adalah wanita pertama yang berenang di Selat Inggris. Jadi renang ini bukan hanya untuk pria, tetapi juga untuk wanita. Pada mulanya, nomor yang dipertandingkan hanya berenang gaya dada. Gaya baru yang pertama adalah side arm stroke atau side stroke, yang merupakan gaya ganti di mana sisi perenang berada di dalam air. Ya, jadi di bawah permukaan air. Nah, pada tahun 1902, Richard Cavill, perenang Australia, membuat rekor baru, yaitu berenang sejauh 100 meter dalam waktu 48,6 detik. Cavill menggunakan arm stroke, akan tetapi merubah tendangan air dari guntingan menjadi kipasan dari atas ke bawah. Gaya ini kemudian dikenal dengan nama Australia Crawl, ya, atau gaya bebas. Hanya bedanya dengan gaya bebas yang sekarang ini dilakukan di dalam air, ya, atau bahasa simpelnya itu dengan cara menyelam. Perkembangan renang di dunia selanjutnya pada tahun 1935 telah membuahkan bermacam-macam gaya renang. Di antaranya gaya dada, breaststroke, gaya punggung, backstroke, gaya kupu-kupu, butterfly stroke, dan satu lagi Dedi lupa tulis di sini adalah gaya bebas. Ya, gaya bebas itu biasa disebut, kalau dulu disebut dengan crawl. C-R-A-W-L, crawl. Pada Olimpiade tahun 1908, orang-orang telah berani mengarungi lautan dan menyeberangi sungai-sungai yang besar hanya dengan rakit. Kemudian, lambat laun berkembang ke seluruh pelosok tanah air dan berdirilah kolam berenang pertama kali di Indonesia, yaitu di Cihampelas, Bandung, pada tahun 1904. Pada tanggal 24 Maret 1951, berdirilah Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia yang disingkat PBSI, dan ketuanya adalah Purwo Sudarmo. Ya. Kemudian pada tahun 1952, satu tahun berikutnya, PBSI diterima menjadi anggota FINA, ya, atau organisasi renang di seluruh dunia. Pada tahun 1957, 6 tahun kemudian, ya, 6 tahun setelah dibentuk, PBSI diubah namanya menjadi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, sampai saat ini. Ya, jadi kalau sekarang kalian menyebut PBSI, PBSI itu adalah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Ya, kalau kalian menyebut PBSI pada saat ini, itu adalah singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, untuk renang sendiri sekarang menjadi Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI. Ya, ini kalian bisa cek, dari tulis sumbernya dari www.pb
rsi.org ya, atau organization. Hingga saat ini nomor yang diperlombakan dalam kejuaraan renang adalah 4 gaya, yaitu gaya bebas, crawl, seperti yang sudah dibilang tadi, yang gerakannya seperti orang merangkak. Yang kedua, gaya punggung, backstroke, yang gerakannya seperti orang tidur. Yang ketiga adalah gaya dada, breaststroke, yang gerakannya seperti katak yang sedang berenang. Yang keempat, gaya kupu-kupu atau butterfly stroke, yang Dedi bilang di video sebelumnya, ini adalah gerakan renang yang paling sulit dilakukan ya. Karena apa? Gerakannya menggunakan ayunan kedua tangan secara bersamaan dan gerakan kaki seperti ekor lumba-lumba atau dolphin. Berarti gerakan kakinya itu seirama atau sama. Nah, dari keempat gaya ini juga diperlombakan satu gaya lagi, yaitu gerakan gaya ganti, yang merupakan gabungan dari seluruh gaya-gaya renang yang ada. Dimulai dari gaya kupu-kupu, dilanjutkan dengan gaya punggung, kemudian gaya dada, dan yang terakhir itu gaya bebas. Dari sekian banyak gaya yang ada di olahraga renang ini, untuk materi kita kali ini, kita hanya dibatasi atau kita hanya membahas tentang renang gaya dada atau breaststroke. Ya, jadi kita hanya membahas masalah gaya dada saja. Aktivitas pembelajaran renang gaya dada. Renang gaya dada populer pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Matthew Webb. Matthew adalah orang pertama yang merenangi Teluk Channel ya, atau Teluk Kanal dengan menggunakan gaya dada. Ya, jadi orang yang pertama kali merenangi Teluk Kanal dengan menggunakan gaya dada adalah Matthew Webb. Gerakan renang gaya menyerupai katak yang sedang berenang, sehingga gaya ini sering disebut dengan gaya katak. Ya, hanya namanya saja tapi gerakannya itu sedikit berbeda. Bentuk variasi berenang secara utuh di bawah air digunakan oleh perenang Teofilo Ildefonso pada Olimpiade 1928. Ia memodifikasi teknik mengambil napas setelah melakukan satu gerakan di bawah air. Begitu juga perenang dari Rusia yang bernama Leontief meniru juara Olimpiade 1956 Masaru Furukawa dari Jepang. Gerak gaya di bawah permukaan air ternyata menambah cepatnya gerak maju, dan hal ini kemudian dilarang oleh FINA, induk organisasi renang di dunia, sejak tahun 1957. Karena apabila kita berenang di bawah permukaan air, itu beban yang kita lakukan lebih sedikit. Yang kita dapat dari air itu atau resistensi air itu lebih sedikit dibandingkan kita berenang di permukaan air. Sedangkan untuk perlombaan, jarak
menyelam atau berada di posisi di bawah permukaan air sewaktu melakukan lompatan di awal pertandingan, ya, di awal pertandingan itu hanya diperbolehkan 15 meter saja maksimal, hanya 15 meter, boleh kurang dan tidak boleh lebih 1 senti pun. Apabila melakukan lompatan dan menyelam lebih dari 15 meter, perenang tersebut akan didiskualifikasi atau akan dikeluarkan dari pertandingan tersebut, dianggap gugur. Peraturan ini kemudian merangsang untuk mengembangkan gaya dada dengan posisi di atas permukaan air. Perenang Amerika Chase Jastrzębski tampil berperan pada awal tahun 1960 dengan istilah power breaststroke atau bertenaga gaya dada, sehingga untuk beberapa saat Amerika Serikat memegang supremasi pada gaya ini. Pada tahun 1966, perenang dari Rusia, Nikolai Pankain, mulai mengembangkan gerakan gaya dada yang dapat menambah kecepatan gerak tangan melalui fase istirahat, menghilangkan sikap di mana tangan akan kembali bersama di bawah dada. Hal ini merupakan pembaruan dalam irama dari gayanya dengan kemungkinan agak sedikit menunda posisi pengambilan nafas. Pengembangan ini berperan penting dan kini disebut gaya dada Eropa. Gaya ini berbeda dengan gaya dada Amerika, ya. Jadi gaya dada ini bukan hanya satu gaya saja yang dilakukan oleh perenang-perenang. Tergantung di mana dia nyaman, ya, bagaimana dia melakukan gerakan yang nyaman agar bisa mendapatkan kekuatan dan kecepatan yang maksimal. Renang gaya dada pada dasarnya dapat ditinjau dari posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan lengan, gerakan pernafasan, dan koordinasi gerakan. Berarti koordinasi gerakan di sini adalah penggabungan seluruh gerakan itu dalam satu kali gerak atau yang sering disebut dengan rangkaian gerak. Tanpa penguasaan gerak dasar, kalian tidak mungkin dapat berenang dengan baik, ya. Jadi kalian harus mempelajari dulu dasar-dasar dari renang gaya dada ini. Kalau kalian ingin mendapatkan hasil atau gaya dada yang sempurna. Biasanya Dedi lakukan ini, ya, atau Dedi klasifikasikan seorang perenang itu dengan istilah perenang kolam dan perenang alam bebas, ya, perenang kolam dan perenang alam bebas. Dan Dedi bisa bilang juga, atau Dedi sering bilang juga, perenang itu menggunakan renang gaya dusun atau kampung. Kenapa? Perenang gaya kolam itu merupakan gerakan-gerakan yang terlatih dan gerakan yang efisien, sehingga tidak banyak membuang tenaga tetapi menghasilkan kecepatan yang maksimal. Tetapi
perenang gaya dusun atau perenang yang alam bebas tadi, dia memang cepat, tetapi banyak melakukan atau banyak menyia-nyiakan tenaga untuk mendapatkan kekuatan tersebut, dan biasanya tidak akan berlangsung dalam waktu yang lama. Ini sudah sering ditemuin waktu pertandingan-pertandingan renang, khususnya di tingkat sekolah, baik sekolah menengah maupun sekolah tingkat atas. Perenang kolam rata-rata bisa menyelesaikan jarak yang ditentukan dalam perlombaan dengan waktu yang telah dia ukur sendiri, ya, dan tanpa kelelahan yang berarti. Tetapi perenang yang Dedi bilang tadi, perenang alam liar atau perenang dusun tadi, mereka biasanya lebih cepat, tetapi mereka tidak bisa, kebanyakan mereka tidak sampai jarak yang ditentukan dalam pertandingan tersebut, sudah kehabisan tenaga, bisa terjadi cedera, baik itu kram, baik itu kehabisan nafas, ya, atau menjadi lebih lambat pada akhirnya. Kalaupun sampai, dia akan merasakan kelelahan yang sangat-sangat berat, ya, sangat-sangat berat, yang ditandai dengan nafasnya menjadi lebih cepat daripada sewaktu posisi normal. Kita lanjut lagi. Aktivitas pembelajaran spesifik posisi badan. Ya, jadi kalian harus mengetahui dulu posisi badan yang baik atau yang benar untuk olahraga renang gaya dada ini. Amati dan peragakan aktivitas pembelajaran gerakan posisi badan renang gaya dada berikut ini, ya. Yang pertama, posisi badan beserta seluruh anggota badan itu harus rileks atau tenang. Jadi jangan dikeraskan atau dibuat jadi tegang. Yang kedua, badan harus horizontal mungkin, ya, harus datar dengan permukaan air. Diusahakan seperti itu. Yang ketiga, gerakan dimulai dengan persiapan kaki. Ya, bisa dilakukan dengan cara dorongan dari dinding ataupun lompatan dari dasar kolam atau sungai. Tapi sebaiknya kalian lakukan di kolam, karena apa? Di kolam kalian tidak terganggu dengan arus dari atau aliran-aliran air dari arah pangkal sungai atau pangkal air, ya, atau sering disebut juga bagian hulu. Di kolam tidak ada hulu, tidak ada hilir. Jadi posisi air netral. Yang berikutnya, tumit ditarik mendekati dengkul sekaligus membuka lutut ke bagian luar. Ya, jadi posisinya itu seperti kalian jongkok. Dorong kedua kaki ke belakang secara serentak. Jadi kalian melakukan dorongan atau seperti menendang ke arah belakang, ya, ke arah belakang, dan usahakan setelah menendang itu kaki kalian menjadi rapat lagi. Yang keenam, rapatkan kembali kedua kaki seperti sikap pertama tadi. Ya, jadi waktu kalian melakukan ini, kalian bantu dengan dorongan kaki agar badan kalian itu bisa meluncur lebih jauh. Ya. Jadi kalian meluncur atau kalian dorong dengan bantuan dari tendangan
arah dinding ataupun dari dasar kolam. Setelah lurus, ambil posisi seperti jongkok dan tendang sekuat-kuatnya ke belakang, kemudian kaki dirapatkan kembali seperti sewaktu kalian meluncur pertama kali. Jadi setelah menendang, rapatkan dan usahakan posisi kaki, tubuh, dan kepala itu sejajar horizontal. Lakukan pembelajaran ini dengan jarak sekitar 5 meter sampai 7 meter. Ya, biasanya menurut pengalaman Dedi, sewaktu kalian menendang dinding atau menendang dasar kolam, itu kalian sudah bergerak sejauh 2 sampai 2,5 meter. Ya. Waktu kalian meluncur dengan gerakan lurus itu minimal bergerak 1 meter. Nah. Ya, kalau kalian bisa jongkok dan menendang, sekali tendangan itu bisa mencapai jarak 2 meter. Nah, jadi kalian sudah mendapat dari tendangan tadi itu sejauh 5 meter. Nah, apabila kalian lakukan yang posisi di rapat ini tadi, ya, rapatkan kembali kedua kaki ini, menjadi sikap kembali lurus badan kalian, itu bisa menambah jarak sekitar 1 sampai 2 meter. Jadi sudah bisa mencapai dengan jarak 7 meter ini. Ya. Itu kalau kalian lakukan gerakan ini dengan benar. Jadi gerakan yang kalian lakukan itu harus seperti apa sih? Kita akan lihat di gambar ilustrasi ini ya. Nah, di sini kalian lihat ini sewaktu kalian baru menendang dinding ataupun lompat dari dasar kolam. Kemudian, nah kakinya pasti posisi badan kalian ini harus diluruskan. Ini lihat, tadi kan bahunya ditekuk, ini harus diluruskan. Ya. Tetapi kalau kalian ingin mencoba, sebaiknya jangan dilakukan dengan pose seperti ini. Kenapa, Nak? Yang pertama, kepalanya ini, ya, kepala ini tidak boleh diangkat seperti ini, kecuali sewaktu kita mengambil nafas untuk melakukan luncuran ya. Sewaktu meluncur kalian tidak boleh mengangkat kepala seperti ini. Di gambar kedua juga lihat, sebenarnya ini juga salah kepalanya. Karena apa? Seharusnya kalian itu pandangan melihat ke arah bawah atau melihat ke dasar kolam. Ya, melihat ke lantai kolam. Dengan cara telinga ini, ya, telinga kalian itu tidak boleh lepas dari posisi lengan bagian dalam. Kenapa seperti itu? Karena apabila kalian lakukan seperti pada gambar ini, luncuran kalian tidak akan mencapai jarak yang maksimal atau tidak akan mencapai jarak yang jauh, dikarenakan adanya tekanan dari air, ya, atau resistensi yang ada dibilang tadi. Daya tahan air dari arah depan ini akan menahan tubuh kalian ini untuk bergerak lebih jauh. Itu alasannya kenapa setiap gerakan renang diusahakan tubuh kita harus sejajar mungkin atau sehorizontal mungkin. Nah, lihat seperti ini. Pandangan mengarah ke dasar kolam. Badan lurus dan tangan juga lurus. Lihat, ini posisi meluncur, ya. Yang dia dibilang tadi. Dia dibilang tadi seperti ini. Tetapi ini seharusnya telinganya harus menempel di lengan bagian dalam sini. Karena
Bila kalian lakukan itu, ini masih kalian lihat sendiri, posisi badannya masih sedikit melengkung. Yang kita butuhkan atau yang kita inginkan itu adalah dari tumit ya, atau dari ujung kaki ini sampai ke ujung tangan sini ya, itu satu garis seperti ini. Nah, satu garis ya, kalian bisa lihat dan kalian bisa coba nanti. Berikutnya pembelajaran gerak kaki renang gaya dada. Gerakan kaki atau kicking renang gaya dada saat ini cenderung membentuk gerakan kaki dolphin, whip kick, di mana pada saat istirahat, yaitu fase ketika kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak mendekati pinggul, dan kemudian setelah fase itu dilakukan, pergelangan kedua kaki diputar mengarah keluar hingga membentuk sudut kurang lebih 50 derajat. Kemudian dari posisi ini, kedua kaki melakukan gerakan menginjak ya, dan diakhiri dengan menendang sehingga kedua kaki bertemu lurus di belakang. Oke. Cara-cara melakukan pembelajaran gerakan kaki gaya dada yaitu diawali dari sikap berdiri pada kolam dangkal. Pegang papan pelampung. Bila kalian tidak memiliki papan pelampung, kalian bisa menggunakan ban ataupun pelampung renang yang biasa dipakai sama anak-anak sewaktu berenang ya. Pegang di depan dada kalian. Luruskan kedua kaki ke belakang hingga badan terapung di atas permukaan air. Lakukan gerakan kaki renang gaya dada berulang-ulang yang seperti kita jelaskan sebelumnya tadi. Dedi sudah bisa menyimpulkan ya, Dedi sudah menyimpulkan dari beberapa atlet yang sudah dilatih ya. Untuk gerakan kaki gaya dada ini hanya ada 3 faktor khusus yang harus kalian ingat ya. 3 kata yang harus kalian ingat dan kalian lakukan di dalam air sewaktu berenang. Kata yang pertama adalah jongkok. Kenapa jongkok? Bukan jongkok kalian jongkok ke dalam dasar, itu bukan. Jadi sewaktu kalian meluncur, kalian ambil gerakan seperti mau jongkok nak, atau kaki kalian ditekuk ya, ditekuk ke arah badan kita. Lutut ini ya, lutut diarahkan ke arah perut seperti posisi kita jongkok, tetapi dalam posisi horizontal, bukan posisi vertikal ya. Kalau vertikal itu seperti kita jongkok di daratan, tetapi ini dalam pada waktu kita melakukan luncuran, kalian buat posisi seperti kita sedang melakukan jongkok. Setelah jongkok, kata kedua adalah tendang. Ya, kata kedua adalah tendang. Nah, tendangnya ini bukan hanya menendang ke belakang, tetapi kaki kalian itu dibuka ke samping, ya. Yang kanan dibuka ke kanan, yang kiri dibuka ke kiri. Jangan disilang. Ya, dibuka ke samping atau ditendang ke samping agar kalian mendapatkan dorongan untuk mengarah ke depan. Kata yang ketiga
Ya, kata kunci yang ketiga itu adalah lurus. Maksudnya luruskan kedua kaki kalian itu menjadi satu kembali, seperti kalian melakukan luncuran pada awal gerakan. Ya. Jadi kunci dalam melakukan gerakan gaya dada ini hanya 3 kata, yaitu jongkok, tendang, dan lurus. Ya, jadi ulangin, jongkok, tendang, dan lurus. Kalian hanya perlu menghafal 3 kata itu dan kalian lakukan atau kalian praktekkan sewaktu kalian berada di dalam kolam. Ya, jangan di atas tempat tidur kalian lakukan. Bagaimana kalian mau melakukan jongkok kalau posisi kalian di atas tempat tidur? Nah, seperti ini kalian lihat. Ini menggunakan papan pelampung, ya. Jadi juga bingung dengan gambar ini, kok bisa dia di atas ini ya. Lakukan luncuran seperti ini. Sewaktu melakukan luncuran, badan kita menjadi lurus dan kaki kita menjadi rapat. Kemudian jongkok. Nah, ini yang dia dibilang seperti posisi jongkok tadi, ya. Dibuat seperti posisi jongkok berarti lutut mendekati ke arah tubuh kita, ya, mendekati perut kita. Kemudian tendang ke arah samping dan kembali, ya. Ini ditendang ke arah samping dan kemudian kembali menjadi lurus seperti awal kita melakukan gerakan luncuran tadi. Lihat, sama lurusnya. Itu tadi gerakan gaya dada, ya, kaki gaya dada dengan bantuan dari papan pelampung. Pasti ada juga yang menanyakan seperti ini. Jadi gimana kalau saya tidak memiliki papan pelampung atau pelampung ban atau yang lain, apakah saya masih bisa melakukan latihan kaki gaya dada? Jawabannya, Baiklah, itulah tadi materi tentang aktivitas air bagian pertama. Memang sengaja dipotong jawabannya, ya. Jadi Dedi sengaja potong di pertanyaan dan jawabannya Dedi simpan untuk materi di part 2 nanti. Jadi kalian harus menunggu, lebih sabar, dan harus tahu bagaimana cara melakukan kegiatan renang. Di part 1 ini kita hanya mempelajari tentang sejarah dan beberapa teknik, ya, beberapa teknik dalam olahraga renang gaya dada. Untuk hari Kamis depan kita akan lanjut ke materi part 2-nya. Jadi memang sengaja dipotong karena durasinya cukup panjang, jadi harus dibagi menjadi 2 part. Oke, baiklah. Hari ini kita cukupkan materi kita sampai di sini. Jadi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.